Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pelajaran PPKN kelas 10. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak videonya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Di pertemuan pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertiannya, hakikatnya, dan asas dari wawasan Nusantara. Yang pertama, kita bahas pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Selanjutnya, kita bahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Dalam pengertian, cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Sehingga setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Setelah membahas tentang pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara, kita lanjutkan dengan membahas apa asas dari wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi ketaatan dan kesetiaan komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Sebelum merdeka, kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bebas dari penjajahan secara fisik. Untuk saat ini, kepentingan kita adalah bebas dari penjajahan secara ekonomi dan bebas dari COVID-19. Yang kedua adalah keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil dari hasil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar harus dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, solidaritas. Diperlukan sikap rela berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kelompok kerja, baik kelompok kerja kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama
untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Alhamdulillah, materi pelajaran kali ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.